Satu hari berpetualang di hutan Sumatera. Kali ini kita berpetualang mau menyusuri sungai di Sumatera. Nah, buat teman-teman jangan lupa tentunya di subscribe, like, and comment. Sebelum kita mengikuti cerita kali ini, di sini kita bertiga. Kita ditemani teman kita yaitu saudara Rafki. Perjalanan kali ini kami menelusuri pinggir-pinggir sungai yang ada di daerah ini. Di setiap hutannya kami menelusuri dan melihat berbagai hutan yang ada di sini. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya kami menjumpai yang namanya sungai, tempat kami membuat rakit kemarin. Nah, setelah sampai di rakit, di sini kita mencoba untuk beristirahat sejenak. Karena apa? Karena kecapean yang telah lelah sangat menjalani perjalanan tadi. Di sini kami mencoba untuk beristirahat karena sebentar lagi kita akan memulai aktivitas yang akan kita lakukan. Petualang kali ini kami akan mencoba membuat shelter yang baru di atas rakit. Setelah melakukan istirahat beberapa menit kemudian, kami akan melaksanakan aktivitas kami seperti mengumpulkan bambu dan berbagai macam bahan alatnya. Nah, kita mulai teman-teman. Dari awal kita mencoba untuk memotong bambu-bambu yang telah kita sediakan. Bambu ini adalah bambu yang namanya bambu tolang. Bambu tolang ini kalau di tempat orang lain katanya bambu kering. Nah, bambu ini mulai dipotong-potong oleh saudara Rafki. Setelah itu, Mas Go pun juga ikut beraktivitas untuk mengikat tali yang ada di situ menggunakan tali rapia. Di sisi lain, si Rafki asik memotong bambu-bambu yang telah kita sediakan. Cuaca panas, kita tetap beraktivitas meskipun cuacanya sangat panas di bawah terik matahari. Setelah beberapa lama kami melakukan aktivitas, nah, bahan-bahan yang lama kami tukar dengan bahan-bahan yang baru. Agar apa? Agar nanti ketahanan untuk rakit kami ini lebih kuat. Tentunya begitu kan teman-teman. Saat ini kami coba memulai untuk memaku satu persatu bahan yang telah kami sediakan. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya papan. Papan ini gunanya adalah untuk lantai tempat kita nanti bisa istirahat. Tentunya papan ini berukuran lebih kurang dari 20 cm dengan panjang 4 meter. Papan ini bisa kita gunakan berbagai macam tempat yang bisa kita lakukan. Dan bambu juga kita bisa menggunakan untuk alasnya juga. Namun di kali ini Mas Bro tetap gigih menggeragaji kayu yang sudah kita sediakan. Kayu ini kita gunakan untuk sebagai landasan lantainya. Dan di atasnya kita menaruh yang namanya papan. Di sisi lain, teman-teman, kita juga menggunakan bambunya untuk dasarnya juga. Bambu yang kita gunakan di sini adalah ada dua jenis. Pertama yaitu bambu betung dan yang kedua itu bambu kering. Di tempat kami banyak terdapat yang namanya bambu betung dan bambu kering. Nah, kita juga menyiapkan menggunakan yang namanya paku. Paku ini ada bermacam ukuran. Tentunya dari ukuran panjang 3 cm, 2 cm, dan 1 cm. Karena masing-masing ukuran paku itu menggunakan di setiap tempat yang kita gunakan. Dengan tempat yang berbeda, maka ukuran pakunya juga akan berbeda. Nah, paku kali ini kami menggunakan yaitu paku panjang 2 inci
Agar apa? Agar ketahanannya lebih kuat. Kami takut seketika nanti air bandang ataupun air banjir, rakit kami ini ambruk dihantam air. Maka kami menggunakan yang namanya paku. Setelah sekian lama kami membuat rangka ini dan kami mencoba untuk menyusun papan lantainya. Agar apa? Kami menggunakan papan ini supaya lebih datar. Seketika nanti kami untuk beristirahat dan kami untuk menggunakan aktivitas lain, tempatnya itu adalah tempat datar. Dan juga di sini teman-teman, papan ini kami menggunakan berbagai macam papan, yaitu mulai dari papan yang keras, papan yang biasa, sampai yang namanya papan Lampung. Kenapa? Karena kita menggunakan papan seperti itu adalah keseimbangan di atas air. Setelah Rafki selesai menyusun bambu-bambunya dan Mas Bro pun siap untuk mencari perlengkapan yang lain. Saat matahari mulai terik, kami pun tetap melanjutkan aktivitas kami. Kali ini kami akan mau mempersiapkan yang namanya untuk shelter kami. Shelter ini kali ini kami menggunakan bahan yang namanya dari batang kayu kincong. Kalau teman-teman tahu batang kayu kincong itu bisa digunakan dimanfaatkan untuk menggunakan shelter. Nah, setelah mengikat beberapa batang kincong tadi, kita akan memakunya dari sudut ke sudut agar ketahanannya lebih kuat. Kali ini shelter yang kita buat adalah berbentuk jenis huruf A, supaya nanti kita bisa menggunakan yang namanya tenda. Di shelter kali ini kita menggunakan ukuran yaitu 2x2. 2x2 itu adalah sisi luas shelter tersebut. Untuk shelter ini kami di sini menggunakan yaitu bambu, batang kincung, dan juga menggunakan paku. Agar apa? Agar kokoh dan lebih kuat lagi. Nah, satu persatu bambunya diikatkan untuk menyesuaikan tenda nanti, agar pemasangan tenda nanti semuanya menjadi lebih rata. Mas Bro dengan gigihnya mengikat bambu tersebut dan memberikan ketahanan yang lebih kuat, dan juga Rafki ikut mengikat bambu tersebut agar lebih kokoh. Di sini kami menggunakan yaitu dengan tali rapia. Tali rapia yang kami gunakan adalah tali rapia warna hitam yang berukuran lebih besar dari yang biasanya. Setelah semuanya mau terpasang, kami mencoba memotong ukuran bambu tersebut agar penetapannya nanti sesuai dengan yang kami inginkan. Setelah satu persatu semuanya terpasang, maka si Rafki siap untuk memotong kayu yang ada di atas shelter tersebut. Kenapa kayu tersebut dipotong? Supaya penyesuaiannya sama seimbang. Ini kita mau siapkan untuk pemasangan tendanya. Nah, di sini sebelum kita memasang tenda, kita memastikan dulu untuk ukuran-ukurannya agar supaya pemasangannya nanti tidak susah. Setelah sekian lama, kami pun mulai menyiapkan shelter tersebut. Satu persatu setelah diikat, setelah semuanya kami rapikan, maka kami akan menggunakan yang namanya nanti shelter. Jadi teman-teman, ini adalah pekerjaan kami satu harian. Mulai dari pagi sampai siang kami melakukan aktivitas ini. Bahkan pun nanti kami akan persiapkan untuk malam. Setelah selesai memasang shelter tersebut,
kami akan mempersiapkan untuk memasang tendanya lagi. Nah, dari kejauhan shelter ini sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Shelternya memang sih unik, kecil. Menurut kami shelter ini sangat bagus dan sangat unik. Setelah hari pun mulai sore, kami pun bersiap bergegas untuk memasang tenda tersebut. Kami takut nanti sewaktu-waktu turun hujan tendanya belum terpasang. Nah, kami mencoba untuk memasang shelter warna kuning. Shelter kami ini berukuran lebih kurang 3,5 kali 2,5 meter. Nah, tendanya pun mulai kami pasang. Kami pasang berdua bersama Rafki. Sementara Mas Bro menahan pancing untuk persiapan nanti. Ini adalah shelter yang kami persiapkan. Sepertinya shelter ini sudah mulai siap ya teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti inilah teman-teman shelter kami. Ini shelter kami cukup sederhana dan kami menggunakan bahan seadanya. Karena shelter kami ukurannya 3,5 kali 2,5, maka kami sesuaikan untuk menutupi beberapa yang terbuka. Ada gara-gara di bawahnya. Mana sini ini? Terasa. And lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mana cara ni kopi? Kopi ni pak. Panas. Apa kita lagi bro? Masak beras. Masak beras, masak nasi. Nah, kan beras sama nasi sama aja. Enggak lah, beras dulu baru nasi. Iya, beras dulu baru nasi. Karena aku bilang apa tadi? Beras. Oh iya iya. Masak beras.
jadi nasi. Nah, nasi sudah masak, baru jadi nasi. Tengok nasinya, Rafki. Diaduk lagi nasi. Diaduk dulu nasinya. Nanti dia ngurus nanti. Campur lah. Tutup cepet. Nah, masak nasinya bang. Masak apa kita lagi, Rafki? Masak goreng telur ayam lah dulu ndak? Dadar. Ya. Mantap. Sama goreng telur. Minyak tadi? Ini. Dadarnya ini dia kalau dulu diaduk. Sampai hangus Rafki. Udah masak nih bang. Apa lah? Udah masak. Masak apa ini itu lagi? Sayur pucuk ubi. Ini dimasukkan ke minyaknya dulu di kualiti. Nah. Jadi kita yang apa? Agak rebus. Inilah. Kena lagi sini dah. Ah, ini jadi juga Langsung pakai minyak-minyaknya. ya. Iya.
Namanya tumis kangkung. Tumis tenubi. Jarang buat orang. Kalau berangkat tumis. Kalau nggak pakai daun ikan aja lah. Kasih apa? Pakai ini kan? Dingin itu. Pakai enggak lah. Ujung-ujung. Salah. Dari dalam. Wah, minyak. Gimana sana? Gimana? Tuh. Jadi masak. Sore lah. Kita minum, Pak. Kita balik ke air minum nanti. Mampu. Garam. Tunggu sampai Mendidih. Baru kita masukkan daun ubi. Udah di mana? Tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, yang ku harap engkau pulang membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali benang ku genggam. Semakin terbang kau ke awan, semakin ku takut kehilangan. Makan dulu. Makan dulu ya teman-teman. Ini cabai apa ini? Cabai merah putih. Nih, aku ambil lah. Makan. Mantap. Bukan tambah lagi? Enggak lagi kan? Mantap.
Tapi nanggungnya, nanggunya. Kita harus makan banyak dan sehat. Makan teman-teman. Bis. Belum selesai teman-teman. Masih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, kayaknya kita mau istirahat dulu teman-teman. Udah selesai dari teman-teman. Ya kita pinggirnya dulu rapi ya. Biar apa kita lagi istirahat jangan juga nih. Pegang urat perut dan berat mata. Mari kita tidur bersama. Ini saya lagi istirahat lagi. Nah. Ini ada apa nih Mas Bro? Iya. Ya Mas Bro, ya. Ini pintu teman-teman. Ini kaki ganti dulu kaki. Kaki bisa. Tapi juga dulu gelasnya tuh. Jadi tidur. Udah. Jadi kan bukan taruh ke dalam. Oke, taruh keluar gelasnya. Tidur bisa. Teman-teman, kami istirahat dulu teman-teman. Aduh. Aduh.